Assalamualaikum Sobat Football United. Casemiro, ini yang ingin gue bahas di video kali ini. Casemiro tidak bermain ketika menghadapi Sunderland, dan Manchester United menurut gue kesulitan di lini tengahnya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya, bagaimana krusialnya Casemiro bagi Manchester United. Ada sebuah catatan di sosial media yang gue dapatkan ya, bagaimana Manchester United ini tidak menang di pertandingan Premier League musim ini tanpa Casemiro mulai dari awal. Jadi ada 4 pertandingan setidaknya ya, di mana statistiknya, datanya itu adalah 3 kali kekalahan dan sekali hasil seri ketika Casemiro tidak mulai dari awal. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya Casemiro di skuad Manchester United. Ada 2 poin menurut gua ya. Nomor 1 adalah ya memang seperti gua katakan tadi, bagaimana pentingnya, vitalnya Casemiro di skuad Manchester United. Itu satu. Nomor 2, tidak adanya atau belum adanya pemain yang sanggup menggantikan peran Casemiro di skuad Manchester United saat ini. Dimana kalau kita melihat poin kedua tersebut, memang pilihan lini tengah Manchester United untuk melapisi Casemiro ini tidak banyak. Ada Manuel Ugarte, dan kita tahu bagaimana Manuel Ugarte ini mengecewakan musim ini. Penampilannya menurun cukup drastis jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan di musim-musim sebelumnya. Dan ya intinya dia bahkan tidak mendekati ya dari apa yang ditunjukkan oleh Casemiro. Lalu setelah Manuel Ugarte, tidak ada pemain lain di Manchester United yang memiliki peran yang mendekati Casemiro sama atau bahkan lebih baik. Pemain-pemain muda seperti kayak Jack Fletcher, ya Fletcher bersaudara lah ya, menurut gue juga belum bisa tampil di sana. Pemain muda lainnya yang sempat digadang-gadang akan menjadi masa depan dari gelandang Manchester United, Sekou Kone, dinilai juga masih jauh kemampuannya. Dan menurut gue memang pemain-pemain muda tujuan utamanya bukan menggantikan dalam waktu dekat ya, tapi lebih bagaimana mereka bisa berkembang lebih pesat lagi untuk periode mendatang di Manchester United. Saat ini itu poinnya, tidak ada atau belum ada pemain yang bisa menggantikan Casemiro. Pemain yang dipasang oleh Michael Carrick di sektor tengah, Mason Mount, pun juga tidak bisa tampil seperti Casemiro. Sehingga lini tengah Manchester United seperti kurang kualitasnya jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan bersama dengan Casemiro. Nah, dari hal tersebut, ya seperti gue katakan tadi di awal, ini memang menunjukkan bagaimana pentingnya, bagaimana vitalnya peran dari Casemiro. Tapi juga merupakan sebuah fakta bahwa Casemiro tidak akan berada di Manchester United musim depan. Dan oleh karena itulah Manchester United bergerak di musim panas nanti untuk mencari pengganti dari Casemiro. Bahkan kabarnya Manchester United ini ingin mendatangkan 2 pemain sekaligus. Setidaknya 2, bisa jadi 3. Kenapa? Ya karena memang Manchester United melihat butuh kuantitas, butuh kedalaman, terutama untuk sektor lini tengah Manchester United. Di mana kalau melihat dari sektor atau dari sisi kuantitas, jumlah, ya memang Manchester United harus memperbaikinya. Saat ini jumlah pemain tengah Manchester United minim. Padahal Manchester United bermain hanya sekali sepekan rata-rata. Musim depan Manchester United akan bermain ya secara reguler ya 2 kali sepekan. Sehingga secara realistis butuh skuad yang lebih banyak. Dan kalau secara spesifik ya kita berbicara terkait dengan lini tengah. Lalu selain kuantitas, Manchester United juga harus berbicara terkait dengan kualitas ketika menyinggung terkait dengan menggantikan peran dari Casemiro yang musim ini menurut gua tidak tergantikan. Nah, untuk mencari pemain seperti kayak Casemiro yang saat ini tidak tergantikan di Manchester United itu bukan hal yang mudah. Ini hal yang sangat sulit. Hal yang harus secara tepat dicari. Tepat mengidentifikasi profil pemain yang akan dikejar, lalu juga bagaimana proses mengeksekusinya, karena pemain juga manusia. Ketika harga sudah terlalu tinggi, gaji juga terlalu tinggi, setelah datang ke Manchester United bisa jadi melihat dari apa yang terjadi di Manchester United sebelumnya ya, ini akan merubah keadaan dan juga situasi permainan dari pemain yang didatangkan tersebut, sehingga ini pun juga harus dieksekusi secara hati-hati. Dan setelah datang implementasi, menurut gua ini juga harus dilakukan secara hati-hati, karena dia akan masuk ke sebuah lingkungan yang tidak sama dengan keadaan sebelumnya.
ini juga merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh staf kepelatihan dan juga manajemen Manchester United dalam rangka mencari pengganti Casemiro. Jadi menurut gua memang sangat rumit, sangat sulit mencari pengganti Casemiro. Tapi Manchester United tidak punya pilihan. Mereka harus mendatangkan pemain baru. Mereka harus menggantikan kualitas dari seorang Casemiro. Bahkan kalau bisa mereka harus menambah kualitas itu. Karena tentu saja ada harapan dari banyak fans terkait dengan pencapaian Manchester United untuk musim depan. Di sisi lain, ketika Manchester United mengeluarkan uang yang banyak, mengeluarkan dana di bursa transfer untuk mendatangkan pemain untuk mendatangkan pemain pengganti sekaliber Casemiro, ini tentunya akan mahal, akan tinggi harganya, dan ini sekali lagi harus jitu. Kalau tidak, bayangkan Manchester United sudah punya pengalaman-pengalaman dengan Paul Pogba, dengan Jadon Sancho, dengan Anthony, dengan Romelu Lukaku, di mana 4 nama ini termasuk nama-nama yang paling mahal yang pernah didatangkan di Manchester United dengan kontribusi yang tidak sesuai dengan angkanya. Ya, mungkin mereka sempat bermain bagus, tapi yang dibutuhkan dari pemain berharga mahal, pemain premium yang didatangkan di Manchester United bukan hanya bermain bagus, tapi juga konsistensi untuk bermain bagus. Dan itu yang ditunjukkan oleh Casemiro kan musim ini. Dan semua hal terkait dengan Casemiro musim ini seakan-akan menghapus apa yang terjadi musim lalu dan juga musim sebelumnya, di mana sebenarnya Casemiro tidak tampil seperti musim ini. Tapi sangat-sangat silau sekali bagaimana penampilan Casemiro musim ini. Dan inilah yang dijadikan benchmark, inilah yang dijadikan tolak ukur untuk mencari pengganti seorang Casemiro. Yang saat ini keadaannya di skuad Manchester United, menurut keyakinan gue, tidak ada bahkan yang mendekati kemampuan kualitas dari Casemiro di lini tengah Manchester United. Ini adalah problem. Ini adalah masalah yang kalau diselesaikan, kalau Manchester United bisa secara tepat, secara jitu, secara pas mendatangkan pengganti Casemiro, ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Manchester United berhasil mencari pengganti pemain vitalnya. Semacam kayak mencari kepingan yang hilang di sebuah struktur ya. Dan kalau itu pas, ya maka akan sangat fantastis. Tapi sebaliknya, kalau Manchester United gagal, sistem sepak bolanya nampaknya akan sulit berjalan. Musim ini adalah contohnya ketika Casemiro tidak bermain dari awal, bahkan absen. Ini merupakan sebuah kehilangan yang sangat besar di sektor tengah Manchester United. Dan sektor tengah ini menjadi motor pergerakan permainan Manchester United. Gue tidak ingin lagi misalnya posisi dari Bruno Fernandes harus di-drop lagi ke dalam. Tidak. Fakta bahwa Bruno menurut gue tampil jauh lebih fantastik di posisi nomor 10, di posisi gelandang serang, harusnya itu ditempatkan di sana. Jangan lagi posisi Bruno ini diutak-atik, di drop ke belakang, ke kanan, ke kiri. No, biarkan dia di posisi terbaiknya, sehingga dia bisa bermain di kapasitas tertinggi. Dan kita sudah saksikan itu semenjak bulan Januari, ketika dia dikembalikan ke posisi yang seharusnya fantastik menurut gue. Jadi memang tugas dari manajemen Manchester United untuk mencari, mengidentifikasi, dan mengeksekusi, dan juga nanti mengimplementasi pengganti dari Casemiro. Dan ini sekali lagi gue garis bawahi sangat-sangat krusial. Bukti sudah bergelimpangan, sudah terlihat jelas, tapi ini tidak mudah. Ada banyak nama, ada banyak calon sudah beredar. Gue juga sudah sering sebutkan bahwa siapa yang menurut gue paling cocok, walaupun itu juga memiliki kemungkinan yang tidak besar untuk bisa datang ke Manchester United. Atau ada solusi lain, yaitu adalah datangkan pemain baru, lalu modifikasi sistemnya, sehingga perannya tidak sama dengan Casemiro. Karena untuk mencari yang identik dengan Casemiro ini merupakan sebuah kesulitan yang tidak mudah menurut gue. Ini kesulitan yang sangat besar. Sehingga bagaimana solusi lain, yaitu adalah mencari pemain dengan karakter yang berbeda, dengan profil yang tidak sama, yang konsekuensinya adalah mencari sebuah sistem di lini tengah yang berbeda lagi. Itu pun juga harus dicari dengan formula yang tepat, karena nanti bukan hanya terkait dengan pemain yang baru datang, tapi bagaimana dengan pemain yang sudah ada di skuad Manchester United saat ini. Bisa tidak mereka juga beradaptasi dengan situasi baru tersebut.
keadaan yang menarik ya Sobat Football United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.